Bagaimana KPK melihat ketika orang yang punya institusi menyerah, padahal dia adalah hakim, adalah perwakilan dari Tuhan. Kalau Tuhannya nyerah bagaimana? Nah artinya bahwa dari semua modus yang dilakukan di MA, kerap melalui panitera. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami kembali akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, yang mana tadi pagi kami juga sudah sampaikan bahwa dalam pengembangan perkara ini KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti dugaan keterlibatan pihak lain sehingga kemudian menetapkan sebagai tersangka. Sore hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Direktur Penyidikan, Pak Asep. Nanti akan disampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, termasuk konstruksi perkaranya dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal-pasalnya. Setelahnya tentu kami beri kesempatan kepada teman-teman. Di awal kami sampaikan permohonan maaf karena setelah ini Pak Ketua ada acara lain yang segera harus dihadiri. Kami mohon nanti pertanyaannya langsung fokus saja ke perkara ini ya. Jadi langsung ke perkara ini, setelahnya dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan, jurnalis yang saya cintai, yang selalu setia membersamai KPK sampai hari ini, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, tentu kita menyampaikan salam hormat, salam hangat, dan tentu juga salam untuk tidak melakukan korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kami ingin sampaikan bahwa hari ini tentu rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari pagi, ada juga yang sudah bertanya kepada saya selalu katakan pada saatnya KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara yang ditangani oleh KPK. Sore ini kami sampaikan terkait dengan perkembangan perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut, tersangka SD sudah kami sampaikan sebelumnya, dan kawan-kawan kurang lebih ada 13 orang sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup, dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah meningkatkan peran tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EW. Hakim Justisial Panitera Pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan penahanan sebelumnya. Boleh kami ulangi lagi, pertama adalah SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 2 GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 3 PN, Hakim Justisial Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung, dan Asisten Hakim Agung GS. 4 RN PNS Mahkamah Agung atau staf Mahkamah Agung. 5 ETP Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung. 6 DY PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 7 MH PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 8 NA PNS Mahkamah Agung.
9 AB PNS pada Mahkamah Agung, 10 YP pengacara, 11 ES pengacara, 12 HT swasta debitur korporasi simpan pinjam ED, 13 EDKS swasta debitur koperasi simpan pinjam ED. Seluruhnya sudah dilakukan penahanan sebelumnya. Untuk kebutuhan dalam rangka kepentingan penyidikan, maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara kami jelaskan dan kami ulangi lagi. Pertama adalah diawali adanya gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT MHJ sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai termohon. Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan valid dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM, yaitu WH, selaku Ketua Yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta MH, AB, dan PNS pada MA untuk membantu dan memonitor, serta mengawal proses kasasi tersebut, yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang. Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang 3,7 miliar kepada EW yang menjabat hakim justisial sekaligus panitera pengganti Makabung pada Mahkamah Agung RI yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya. Untuk serah terima uang diduga dilakukan selama proses kasasi yang berlangsung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun pemberian sejumlah uang tersebut diduga untuk mempengaruhi isi putusan. Dan setelah uang diberikan, maka putusan kasasi yang diinginkan dari WH dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Keenam, para tersangka disangkakan melanggar. Saudara EW bersama-sama MH AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A dan B kecil yaitu pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perkara yang ditangani oleh KPK, termasuk terkait dengan perkembangan perkara yang ditangani oleh KPK. Penegak hukum tentu kita bersepakat setiap perkara harus kita tuntaskan secara efektif, efisien, dan rangka mewujudkan tujuan penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan menimbulkan kemanfaatan. Terakhir kami ingin sampaikan bahwa korupsi di sektor peradilan ini tentu mencederai marwah penegakan hukum di Indonesia. Karena itu KPK tidak akan pernah berhenti hanya pada upaya-upaya penindakan saja. KPK terus melakukan upaya-upaya pencegahan melalui pengkajian dan pendidikan masyarakat supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Saya kira demikian ingin kami sampaikan. Terima kasih. Kita sungguh berharap bahwa kita sama-sama memiliki mimpi. Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari praktek-praktek korupsi. One day kita punya peradaban, yaitu peradaban
anti korupsi. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan konstruksi perkara ini, gitu ya. Dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka EW dan kemudian dilakukan penahanan sampai nanti 7 Januari 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK dengan konstruksi yang sudah dibacakan tadi. Jadi ini konstruksinya berbeda dengan perkara sebelumnya ya. Baik, silakan satu, dua, dan satu lagi saya beri kesempatan. Ada 3, oke ya, cukup silakan. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, mumpung ada ketua sama Pak Dir nih. Pertanyaan agak cukup berat, Pak. Pertanyaan saya soal kasus ini sudah dipaparkan berapa kali soal bagaimana kronologis caranya. Dan kemudian yang menarik ketika pihak MA sendiri menyatakan angkat bendera putih untuk persoalan Markus maklar kasus di MA. Nah, bagaimana KPK melihat ketika orang yang punya institusi menyerah padahal dia adalah hakim, adalah perwakilan dari Tuhan. Kalau Tuhannya nyerah bagaimana? Nah, artinya bahwa dari semua modus yang dilakukan di MA kerap melalui panitera. Bagaimana konsep KPK untuk bisa melakukan evaluasi besar atau pengawasan melekat, bahkan kalau perlu dipasangin CCTV semua badannya itu panitera. Karena main-mainnya ada dari mereka, nggak mungkin hakim menerima langsung pemberian atau komunikasi pada pihak berperkara. Ya bagi saya ini udah selesai lah, lembaga ini kalau dibilang Mahkamah Agung ya inilah keruntuhan keagungan sebuah mahkamah ya ini saat ini. Jadi ya pertanyaan saya, apakah KPK akan melakukan pengawasan ketat terhadap panitera di MA? Terus kedua, pertanyaan kedua, mungkin bisa dicatat ini, bahwa PBHI telah mengumpulkan para korban kasus-kasus dugaan suap di MA. Artinya orang yang dikalahkan MA ini dikumpulin. Apakah KPK akan menggunakan informasi dari para korban itu untuk dilakukan pengembangan? Siapa saja hakim-hakim lain yang bermain di MA. PBHI sudah membuka poskonya loh. Ada korban-korban yang dikalahkan dalam hal putusan PK lah, kasasi lah yang bau-baunya bau-bau anyir suap gitu loh. Apakah KPK akan menggunakan data itu sebagai petunjuk, minimal petunjuk lah. Belum alat bukti, bagus kalau mereka lengkap dengan alat buktinya. Nah, ketiga, apakah memang berhenti pada seorang tersangka yang di belakang ini soal pengembangan ke depan? Karena saya nggak yakin kalau lembaga yang memang dari dulu kita udah rahasia umum lah. OB aja di tukang kebun di sono bisa ngurusin perkara ke dalam. Itu bagian Pak Asep nanti ya. Jangan silakan, pergi dulu Pak Asep, izin. Saya mau nanya, ini kan pertama hakim Pak EW ini kan dia tuh waktu OTT tuh ikut terjaring ya. Nah, kenapa waktu OTT dia tidak ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa waktu itu dilepas? Apakah memang dia waktu itu nggak jujur atau berkata bohong bahwa dia nggak nerima uang? Terus kedua, ini kan perkaranya beda lagi dari konstruksi dua hakim agung atau hakim yang lain. Sebelumnya ini berbeda. Nah, apakah memang cuma ini doang kasus yang dimainkan? Ataukah memang ada hakim lain yang diduga atau atau calon tersangka ke depannya gitu. Terus terakhir ada kabar yang menyebut bahwa Sekretaris MA Hasbiasan sempat mencoba menghancurkan beberapa barang saat penggeledahan. Apakah benar? Itu. Akhir, Mbak. Ya, terima kasih. Saya Dian dari Harian Kompas. Pak Ketua izin mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini terkait dengan suap untuk mempengaruhi isi putusan ya. Nah ini EW ini panitera pengganti dari hakim siapa gitu Pak, dan apakah nanti juga Hakim Agung itu hampir sama dengan pertanyaan Chandra, apakah akan dikembangkan ke arah situ juga karena beliau sebagai panitera pengganti gitu. Yang kedua terkait dengan suap pengurusan perkara kepailitan Pak. Ini ada dua yang berbeda ya. Yang pertama
kasus koperasi, kemudian yang sekarang rumah sakit. Apakah ini memang sudah menjadi semacam industri hukum gitu Pak di MA, dan seperti apa modusnya terkait pemailitan ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih 3 orang penanya, saya kira cukup mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain ya. Baik. Merespon atas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua. Sebelum saya memberikan respon dan jawaban, tentu saya ingin menyampaikan apresiasi dengan rekan-rekan media dan segenap anak bangsa yang selalu saja memberikan perhatian kepada KPK. Karena sesungguhnya tidak ada orang sukses tanpa orang lain. No one can get success without others. Karena itu KPK selalu mengembangkan konsep ya, bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan itu adalah pegangan kita bersama, begitu pentingnya peran serta masyarakat. Baik, saya coba yang pertama, KPK memang, ini sekaligus ya, saya mencoba menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Dalam penanganan perkara tentu KPK itu tunduk dan patuh kepada asas-asas pokok pelaksanaan tugas KPK. Apakah itu demi kepentingan umum, proporsionalitas, kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berlatar belakang bahwa KPK bekerja secara profesional, tentu kita tunduk kepada semua hukum dan aturan yang berlaku. Termasuk juga dengan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Tentu KPK dalam rangka penyidikan memang memerlukan proses panjang. Kenapa? Karena ada kepentingan untuk pertama kita harus mencari keterangan saksi dan bukti-bukti. Sehingga dengan bukti-bukti itu kita akan dapat mengungkap perkara itu menjadi terang dan kita temukan tersangka. Jadi jawabannya adalah kenapa baru hari ini saudara EW ditahan? Karena hari ini kita mendapatkan cukup bukti. Karena memang dasar daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dicantumkan di dalam pasal 21 tentang syarat-syarat penahanan. Salah satunya adalah cukup bukti. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu kita dalam rangka pemberantasan korupsi, saya selalu katakan bahwa kita kerjasama dan orkestrasi dengan pihak lain. Termasuk juga dengan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan dengan partai politik. Kita ingin semua kamar kekuasaan itu bebas dan bersih dari praktek-praktek korupsi. Hari ini media dan kita semua memberikan perhatian fokus terhadap badan peradilan kita. KPK sudah melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial jauh sebelum ada kasus-kasus perkara-perkara korupsi yang melibatkan hakim maupun badan-badan peradilan lainnya, apakah itu panitia pengganti, hakim, dan lain-lain. Yang kedua, KPK juga sudah kerjasama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan terkait dengan titik-titik rawan yang terjadi korupsi. Bahkan 4 hari yang lalu saya sempat bertemu langsung dengan Ketua KY. Kita bicara untuk perbaikan badan peradilan kita. Sayang hari ini tadi saya telepon Pak Mukti Pajar ya, Mukti Pajar Nur Dewata itu tidak bisa hadir. Beliau tadi WA saya, silakan lanjut, dan saya harus sampaikan bahwa kami sudah bekerja sama terkait dengan memperbaiki sistem-sistem di peradilan. Tentu kewenangan ada di KY. Yang berikutnya, kita juga tadi ada yang menyampaikan bagaimana dengan informasi yang sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan atau elemen masyarakat. KPK sekali lagi tidak akan pernah menyampingkan setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang sudah mengumumkan terkait dengan membuka posko tentang bagaimana, apakah ada pihak-pihak yang dirugikan di dalam proses peradilan, tentu itu akan kita terima dan kita akan dalami, tentu mengikuti mekanisme prosedur, kriteria dan syarat sebagaimana ketentuan undang-undang. Apakah itu nanti kita kaji, apakah kita lakukan penyelidikan, benar atau tidak telah terjadi suatu peristiwa pidana. Kalau betul terjadi peristiwa pidana, apakah itu masuk ranah tindak pidana korupsi? Kalau tindak pidana korupsi, apakah itu masuk dalam kewenangan KPK? Sebagaimana di dalam pasal 11 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang subjek hukum, bahwa KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau pihak terkait. Dan disebutkan juga di situ apabila kerugian sekurang-kurangnya 1 miliar. Saya kira ini yang harus kita tangkap. Apabila ada informasi dari rekan-rekan, siapapun dari lembaga, dari LASM yang memberikan laporan itu, tentu kita akan respon dan kita terima kasih karena itu adalah peran masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan dimintakan oleh undang-undang. Karenanya KPK membuat peraturan Komisi KPK nomor 7 tahun 2020, salah satunya adalah membentuk unit kerja yang kita sampaikan sebagai Direktorat Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Itu ada Dikpermas. Saya kira itu. Yang berikutnya, saya juga sudah menyampaikan beberapa waktu lalu, mungkin kawan-kawan mengikuti 6 langkah yang perlu dilakukan perbaikan oleh Mahkamah Agung. Salah satunya perlu dilakukan pelaksanaan terkait dengan eksaminasi putusan. Itu sudah kami sampaikan. Kedua, pelaksanaan sidang itu perlu dikenakan atau dilakukan secara transparan, baik itu peradilan kasasi maupun PK itu sendiri. Dan itu direspon oleh MA. Begitu juga dengan terkait rekrutmen hakim, rekrutmen panitera, hakim. Saya kira sumber daya manusia MA itu sudah dilakukan perbaikan. Dan terkini kami juga pernah dimintakan pendapat terkait dengan seleksi hakim, panitera pengganti kalau salah. Nah, panitera pengganti itu kita juga dimintakan. Dan tentu hal yang paling penting adalah bagaimana bisa pertanggungjawaban pidana itu kita terapkan sebagaimana ketentuan hukum. Tetapi bila mana itu ada pelanggaran-pelanggaran terkait kewenangan KAY, maka KAY yang akan melakukan. Jadi saya kira mari kita bersama untuk melakukan perbaikan dan memberikan masukan terhadap badan-badan peradilan kita. Selanjutnya, tadi ada mengatakan, sekali lagi saya ingin katakan, bahwa KPK bekerja sesuai dengan ketentuan hukum. Jikalau ada para pihak yang melakukan perbuatan, baik itu menghambat, menghalang-halangi, mempersulit penyidikan penuntutan tindak korupsi, tentu itu ada pasal pidana tersendiri yang diatur dalam pasal 21. Tentu itu kita lakukan, tapi sekali lagi tetap kita bicara tentang apakah ada bukti permulaan yang cukup bahwa itu peristiwa pidana. Apakah kita memiliki bukti yang cukup untuk kita lakukan terkait dengan upaya-upaya hukum terhadap para pihak. Yang terakhir adalah tentu kami berpegang teguh yang dimasukkan dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa pedoman ini kita pegang. Hakim tidak dapat memutus suatu perkara. Jadi hakim hanya dapat memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Maka KPK tentu bekerja berdasarkan alat bukti itu. Saya kira itu yang mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan rekan-rekan. Kalaupun belum terjawab, saya mohon maaf. Ada kegiatan yang harus saya hadiri lagi bersama-sama dengan kementerian lain. Karena besok kita akan ada kegiatan evaluasi kinerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022. Sekaligus juga kita akan canangkan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
untuk tahun 2023-2024. Jadi bisa rekan-rekan bisa mengikuti itu. Ya, hari ini saya harus mempersiapkan itu. Saya kira itu Pak Ali. Mungkin mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih rekan-rekan semuanya kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Asep yang juga hadir di tengah-tengah kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.